hamparan tanah luas dengan rindangnya pepohonan. Ribuan kehidupan bernaung dalam sebuah keharmonisan. Di tanah benua etam yang subur akan alamnya, inilah Desa Muara Bengkal Ulu. Desa Muara Bengkal Ulu merupakan salah satu dari 7 desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terletak 2 km dari Kecamatan Muara Bengkal dan 170 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Di tanah seluas 10.799 hektar, Desa Muara Bengkal Ulu secara geografis terbagi menjadi beberapa bagian. Di bagian utara, Desa Muara Bengkal Ulu berbatasan dengan Desa Benua Baru yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal. Di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Desa Muara Bengkal Ilir. Dan di bagian barat, berbatasan dengan Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Calong. Sedangkan di bagian timur, berbatasan dengan Desa Manamang yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara topografis, Desa Muara Bengkal Ulu mempunyai kondisi tanah yang bervariatif, terdiri dari dataran rendah, rawa, serta sungai besar mendampinginya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.106 jiwa dan 290 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.087 jiwa laki-laki dan 1.019 jiwa perempuan. Secara administratif, Desa Muara Bengkal Ulu terbagi atas 2 dusun dan 9 rukun tetangga. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Muara Bengkal Ulu dipimpin oleh 1 orang kepala desa, dibantu 6 aparat desa, yakni 1 orang sekretaris desa, 2 orang kepala urusan, dan 3 orang kepala seksi, serta 2 orang kepala dusun. Didukung dengan unsur kelembagaan di Desa Muara Bengkal Ulu, terdiri dari BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Seiring dengan berjalannya waktu, di Desa Muara Bengkal Ulu berkembang dengan posisinya berada tepat di pusat pemerintahan Kecamatan Muara Bengkal, dengan berbagai sektor pembangunan dan didukung oleh infrastruktur di dalamnya. Guna mendukung roda aktivitas di dalam lingkup Desa Muara Bengkal Ulu, dibutuhkan prasarana dan sarana umum yang tentu mendukung secara langsung. Prasarana dan sarana umum yang terdapat di Desa Muara Bengkal Ulu dikelompokkan menjadi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas, taat akan agama, dan ditunjang dengan pelayanan kesehatan akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat di Desa Muara Bengkal Ulu. Di bidang pelayanan kesehatan, Desa Muara Bengkal Ulu memiliki 2 posyandu, yaitu Posyandu Mawar dan Posyandu Melati, untuk ibu hamil dan anak-anak beserta lansia. Dari bidang pendidikan, Desa Muara Bengkal Ulu banyak pemuda-pemudi yang giat dan gigih untuk bersekolah. Dan di Desa Muara Bengkal Ulu memiliki tempat pendidikan formal dan non-formal, seperti tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordin SPD. Jabatan saya adalah Kepala
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal. Untuk di Desa Muara Bengkal Ulu, sekolah itu terdiri dari pertama TK Pembina itu ada 1, kemudian TK Tunas Harapan 2, kemudian kelompok belajar Bunga Harapan 1. Kemudian untuk tingkat SD-nya itu ada 2, SD 003 dan SD 006. Perhatian pemerintah desa mengenai daripada pendidikan di Desa Muara Bengkal Ulu ya cukup baik. Yang pertama ya itu ada bantuan-bantuan untuk ke tenaga pendidikan yang ada di tingkat TK itu ada diberikannya. Kemudian ada juga masalah sosialisasi setiap pada saat kegiatan-kegiatan rapat di desa ya, itu menyangkut masalah pendidikan ya cukup perhatian untuk wilayah pemerintah desa yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu. Nah, kemudian untuk infrastrukturnya, masalah akses jalannya yang menuju ke sekolah itu ya ada terutama di lingkungan pendidikan pada usia dini ya. Itu ada bantuan-bantuan kayak pengurukan tanah yang ada di depan-depan sekolah itu dari pihak desa. Ya, harapan kami ya untuk masalah pendidikan yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu, kami mengharapkan juga sekali lagi kepada setiap dari pemerintah desa yang terkait ya, dari mulai kemudian lingkungan masyarakatnya, kemudian RT, RW, kemudian kepala desa dan sebagainya, supaya dapat memberikan motivasi kepada orang tuanya untuk kepada anak-anaknya supaya bisa diperhatikan, karena perkembangan yang saat ini ya anak-anak itu ya boleh dikatakan apalagi masalah gadget dan sebagainya, untuk meningkatkan semangat dan perhatian kepada anak-anak itu. Jadi harapan kami kepada orang tua yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu, kemudian dari pihak RT RW, kemudian dari kepala desanya, artinya setiap saat memberikan perhatian lah yang lebih. Nah, kemudian yang keduanya masalah ada sekolah-sekolah yang misalnya itu ada kerusakan ringan dan sebagainya, mungkin dari pihak Kabupaten Kutai Timur yang terkait yang ada hubungannya dengan masalah itu ya mudah-mudahan kedepannya bisa diperhatikan lagi. Ya mungkin itu ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arno Hakim, petugas dari Puskesmas Muara Bengkal. Posyandu lansia kita di MBU ada dua tempat. Yang pertama di RT 1 Desa Muara Bengkal Ulu, yang kedua di sini RT 8 Desa Muara Bengkal Ulu. Untuk posyandu lansia, prosedurnya pasien datang langsung ditimbang, diukur tinggi oleh kader posyandu lansia sendiri. Setelah diukur timbang tinggi berat badan, langsung diarahkan ke meja periksa. Bisa periksa, bisa saya. Langsung sudah saya periksa, saya anamnesa keluhan pasien, tensi darah. Kalau memang seandainya ada keluhan tentang pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol, bisa diperiksa di meja terapi. Langsung diarahkan untuk pengambilan obat di meja pencerahan obat. Minumnya 3 kali sehari. Untuk posyandu lansia di desa MBU RT 2 atau RT 1 itu tanggal 24. Cuman bisa bergeser ketika ada hari libur atau hari besar. Posyandu balita dengan ibu hamil itu digabung, Mbak ya. Digabung setiap bulannya di tanggal 12 itu yang di Melati, tanggal 13 itu yang di Mawar. Dari desa sudah mempersiapkan tempat. Terus tuh dari BHP-nya sendiri untuk lansia dari desa sudah mempersiapkan obat-obat yang memang sudah direkomendasikan atau kami rincikan obat-obatnya apa saja sudah dilengkapi, termasuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dari pihak desa harapan dengan adanya posyandu balita, ibu hamil ataupun lansia, harapannya masyarakat Muara Bengkal ke depannya bisa lebih sehat, terutama untuk tempat berobat kayak lansia kan lebih gampang, apalagi kita tahu kalau lansia beliau rata-rata agak susah untuk berjalan. Dengan adanya posyandu lansia lebih terjangkau, lebih intinya
untuk tempat yang dikunjungi lebih dekat, untuk balita mungkin bisa capai kesehatan yang lebih baik untuk kedepannya. Sama ibu hamil seperti itu juga. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di desa ini juga terdapat penginapan atau wisma yang merupakan salah satu aset desa yang mampu memberikan peluang untuk meningkatkan perekonomian di desa yang akan dikelola langsung oleh BUMDes Desa Muara Bengkal Ulu, yaitu BUMDes Ridho Ilahi. Berkembang pula industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang produksi, usaha mikro kecil menengah yang diantaranya ialah dari produksi gula merah atau gula aren yang terbuat dari air pohon aren, diolah sebaik mungkin untuk menjadi bahan makanan atau konsumsi masyarakat. Potensi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat dilihat dari segi potensi dan inovasi desa yang dimanfaatkan langsung sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat, diantaranya dari sektor pariwisata di Desa Muara Bengkal Ulu akan dikembangkan potensi argo wisata berupa kebun durian. Hal itu bahkan bisa menjadi kesempatan bagi Desa Muara Bengkal Ulu untuk mendatangkan wisatawan dari luar untuk berkunjung menikmati durian langsung dari kebunnya. Tak hanya itu, di Desa Muara Bengkal Ulu juga memiliki keindahan pesona alam tak kalah indahnya yang dapat dijadikan destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat untuk bersantai di akhir pekan. Selain itu, danau ini juga dimanfaatkan langsung oleh Karang Taruna Desa Muara Bengkal Ulu sebagai potensi perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Husni, jabatan sebagai Ketua Karang Taruna Hang Tuah Desa Muara Bengkal Ulu. Kami sekarang berada di wisata Danau Gelumbang, salah satu pemanfaatan dari pemberdayaan Karang Taruna Hang Tuah melakukan kegiatan usaha yaitu ikan keramba. Tepat berada di belakang kami, usaha kami ini bersumber dari dana desa yang dibantu oleh kepala desa dan baru berjalan di tahun 2019 ini dibantu, yaitu usaha ikan keramba, ikan patin, dan nila. Selain itu, salah satunya juga kegiatan kita adalah untuk mengurangi angka kenakalan remaja. Kami lebih banyak mengajak pemuda-pemuda yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan positif salah satunya yaitu untuk di bidang usaha ikan keramba. Selain daripada itu, kami juga mempunyai usaha lain yang mana dalam pemanfaatan gedung yang diserahkan desa dikelola oleh Karang Taruna di Desa Muara Bengkal Ulu, di mana seluruh proses operasionalnya dikelola oleh Karang Taruna, dan itu alhamdulillah cukup memberikan hasil yang positif dan memberikan ada kas untuk Karang Taruna, ya, dana-dananya masuk untuk kas Karang Taruna dan cukup untuk membantu kita untuk pengembangan kegiatan-kegiatan lain selain daripada kegiatan yang ada. Intinya kami adalah bagaimana bisa pemuda-pemuda terutama di Desa Muara Bengkal Ulu, Karang Taruna itu bisa produktif, bisa diberdayakan, kemudian kita mau meningkatkan pendapatan ekonomi untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu. Jadi pemberdayaan-pemberdayaan seperti inilah yang terus kita tingkatkan, terus berkoordinasi dengan kepala desa dan BPD untuk dapat mendukung itu. Di sisi lain, kami juga mendapat bantuan CSR dari PT Telen Prima Sawit kemarin untuk membantu usaha kita ini berupa drum dan tali, pemasangan keramba, ada drum yang kekurangan. Nah, itu yang salah satu CSR yang diberikan oleh PT Telen Prima Sawit. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para pemuda dan Karang Taruna Desa Muara Bengkal Ulu. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Desa Muara Bengkal Ulu yang telah memberikan sumbangsih kepada kami. Kemudian BPD, Badan Pemerusahaan Desa, yang juga memberikan perhatian besar
dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa yang telah membantu kami dan instansi swasta, terutama PT TELEN Prima Sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salam dan selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau, baik itu syafaat dunia, terlebih lagi syafaat akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembangunan yang kami laksanakan di Desa Muara Bengkal Ulu, yaitu infrastruktur yang sudah dicapai 80%. Adapun 20% akan kita laksanakan di masa mendatang. Selama kami berdiri di kantor desa, ada 3 pembangunan, sekarang sudah baru lagi. Yang belum kami capai adalah kantor BPD, kantor PKK. Kalau posyandu sudah tercapai, ada 2 bidang. Baik itu posyandu lansia, balita, dan ibu hamil. Adapun tahapan-tahapan yang kesehatan yang kami laksanakan di Desa Muara Bengkal Ulu, yang belum kami capai adalah pembuangan sampah TPA. Karena percuma bagi kami melaksanakan TPS, pembuangan sampah sementara, tapi TPA-nya belum kami laksanakan. Sementara masyarakat kami erat kaitannya dengan bidang kesehatan, masalah sampah. Kami harap nanti dari pihak-pihak desa tetangga melakukan musdes antara desa, sekiranya dapat memikirkan masalah sampah ini. Inovasi desa, kita ingin mengembangkan Danau Gelombang, karena pengembangan Danau Gelombang harus memang tercapai dalam waktu kurun 3 tahun ke depan. Fasilitas umum yang ada di Desa Muara Bengkal Ulu ialah 1. Perencanaan puskesmas yang akan ada di wilayah Desa Muara Bengkal Ulu, dan 2 sekolah tingkat atas SMK dan SMK ada di wilayah Desa Muara Bengkal Ulu, kantor camat, dan perkantoran-perkantoran nantinya ada di wilayah Desa Muara Bengkal Ulu. Ini sekiranya dapat 1 atap untuk melayani kegiatan masyarakat yang kami siapkan. Pemberdayaan masyarakat kami mulai dengan Ibu PKK. Karena kenapa kami mulai dengan Ibu PKK? Karena ibu-ibu adalah tonggak majunya desa, dan organisasi lainnya ialah Karang Taruna, yang kami akan memperdayakan, merubah mindset mereka berpikir untuk supaya Desa Muara Bengkal Ulu lebih maju dan lebih sejahtera. Harapan ke depan saya kepada seluruh masyarakat Desa Muara Bengkal Ulu bisa membawa dan menyatukan visi misi kita bersama untuk membangun Desa Muara Bengkal Ulu bersama-sama melalui musyawarah dan pengkaderan kepada anak-anak kita. Waktuku Keberadaan potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kaya dan tersebar merata di seluruh wilayah Desa Muara Bengkal Ulu juga menjadi faktor pendukung percepatan pengembangan wilayah. Sebagai sektor penunjang dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Desa Muara Bengkal Ulu secara khusus dan wilayah Kabupaten Kutai Timur secara umum.
Desa Muara Bengkal Ulu juga memiliki potensi untuk pengembangan pertanian seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Di Desa Muara Bengkal Ulu telah dikembangkan lahan berupa sawah tada hujan yang digunakan untuk tanaman padi dan komoditi tanaman pangan lainnya, dan tanah dalam bentuk rawa yang berpotensi untuk pengembangan budidaya ikan. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, keseluruhan potensi pembangunan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di Desa Muara Bengkal Ulu. Potensi pembangunan itu harus dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dapat dipergunakan untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini. Dengan pengembangan desa menjadi lebih sejahtera, akan tercipta desa yang kondusif dengan kualitas hidup yang lebih baik.